Hai, kali ini saya ingin membahas tentang cara menemukan atau mencari riset gap melalui NVivo 12 Plus. Tahap pertama untuk menemukan riset gap, kita perlu mengumpulkan artikel-artikel dalam satu topik yang sama. Dari beberapa penelitian terdahulu, kita perlu mengumpulkan artikel-artikel dari berbagai jurnal. Lebih banyak, jauh lebih baik. Saya dalam kesempatan kali ini menemukan lebih dari 10 artikel yang saya akan gunakan untuk menemukan riset gap. Saya menggunakan beberapa jurnal-jurnal internasional dan beberapa artikel dari jurnal-jurnal berbahasa Inggris yang saya ingin temukan riset gap-nya. Topik yang saya gunakan sebagai contoh dalam kesempatan kali ini adalah digital church. Nah, ketika kita ingin menemukan riset gap, kita perlu menemukan artikel-artikel dalam satu bidang yang kita ingin teliti. Untuk itu saya ingin mencontohkan bagaimana saya menemukan atau mencari riset gap menggunakan aplikasi NVivo 12. Artikel-artikel yang kita sudah unduh dari berbagai jurnal-jurnal, kita perlu simpan dalam satu folder. Sehingga ketika kita nanti akan menganalisisnya menggunakan NVivo, kita bisa dengan mudah mengimpor artikel-artikel tersebut, file-file tersebut ke dalam aplikasi NVivo. Selanjutnya, kita perlu membuka aplikasi NVivo 12 Plus. Lalu kita klik di sini ada blank project. Lalu kita beri judul. Saya beri judul seperti ini. Berikutnya di bagian files ini kita perlu mengimpor, atau sebelumnya kita perlu buat folder. Di sini saya buat folder research gap. Lalu di folder research gap ini saya import file. Saya import file, ada 22 file. File pertama saya tidak gunakan karena itu buku. Ini file ini saya gunakan semua. Lalu kita import. Oke, kalau sudah, ini semua file sudah diimport. Yang kita harus lakukan adalah kita blok semua file PDF ini. Kemudian kita ke Explore. Di Explore, kita perlu klik sekarang, kita cari word frekuensinya. Kita klik di sini. Lalu panjang minimumnya itu kita bikin 12, kemudian display katanya kita batasi mungkin 12 saja. Bisa 10, bisa berapa, kita bisa batasi, lalu kita klik run query. Oke, di sini ada beberapa kata yang muncul. Kita bisa hilangkan kalau kita tidak mau gunakan ini seperti internasional, kita bisa add stop word list gitu. Bisa seperti itu, tapi kita dalam tahap ini kita perlu memilih sekarang dari kata-kata yang muncul ini, beberapa kata yang kita pikir ini berkaitan dengan topik penelitian. Misalnya ini bicara tentang digital church, maka kita bisa pikir, pilih ini umpama communication. Maka kita perlu lakukan, kita membuat create as code. Jadi di sini kita masukkan di cases, lalu kita klik OK, lalu kita masukkan di sini kata communication. Oke, kita sudah masukkan kata communication. Lalu selanjutnya kita masukkan di sini
kita pilih umpama Christianity, kita masukkan lagi di cases sama. Di sini kita masukkan kata oke. Lalu kita masukkan di sini juga kata partisipan. Ini kita jumlahnya subjektif ya, kita bisa pilih beberapa yang kita pikir itu relevan atau sesuai dengan topik yang kita teliti. Lalu kita masukkan kata spirituality. Terakhir saya pilih umpama di sini relationship. Oke, salah. Relationship, oke. Kalau sudah, kita selanjutnya masuk lagi ke bagian explore. Di bagian explore kita gunakan matrix coding. Kita gunakan matrix coding. Di tahap ini kita ada tanda plus di sini, add items. Kita select itemnya, lalu kita pilih di mana kita simpan file PDF tadi. Nah, ini di reset gap saya pilih, lalu saya oke. Maka semua akan masuk. Lalu kemudian di bagian ini ada add item lagi, kita select item. Kemudian saya tadi taruh di cases. Di cases saya klik semua, lalu kita klik OK. Setelah klik OK, kita masukkan di sini run query. Oke, nah sudah muncul seperti ini, muncul tampilan seperti ini. Lalu di atas ini ada pilihan warna. Nah, kita ingin menemukan sekarang isu apa dalam topik ini yang belum banyak diteliti. Kalau mengacu dalam bagian ini, maka yang paling banyak diteliti itu di sini soal yang paling berwarna itu adalah ini umpama soal partisipan. Lalu relationship, ini cukup banyak. Spirituality agak kurang. Kemudian missionaries yang kurang diteliti. Kemudian di sini ada Christianity. Oke, jadi kita bisa pilih di sini beberapa warna. Nah, ini warna merah paling sedikit diteliti. Nah, kalau kita mau pakai charts, kita bisa seperti ini. Nah, kita bisa temukan nanti di sini topik apa yang paling kurang diteliti di sini. Umpama di sini ada komunikasi ini. Nah, ini lebih rendah di sini ada spirituality. Jadi kita akan temukan topik-topik apa yang paling kurang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, umumnya digunakan bagian ini. Nah, dari bagian ini kita bisa temukan bahwa isu spirituality juga sebenarnya kurang begitu dibahas. Gitu. Sehingga kita bisa di bagian pendahuluan kita bisa menjelaskan bahwa penelitian-penelitian terdahulu bicara tentang digital church itu belum banyak bicara tentang spirituality. Terbukti dari beberapa artikel-artikel ini dia kurang membahasnya. Sebenarnya di sini kita bisa dapat polanya. Ketika kita menggunakan NVivo, kita bisa menemukan pola bahwa artikel yang religious communication ini
lebih banyak bicara tentang komunikasi, tetapi dia tidak bicara tentang missionary dan lain sebagainya. Nah, kalau kita umpama mau mencari ulang, kita tutup ini dulu, lalu kita matrix coding, kita cari lagi, umpama kita mengabaikan topik tentang missionary. Eh, maka di bagian ini kita select itemnya, di casesnya ini kita checklist mana yang kita mau gunakan. Missionary kita tidak masukkan, relationship dan spirituality kita masukkan, lalu kita run. Nanti akan ketemu topik apa yang agak kurang dibahas di sini. Nah, bicara tentang spirituality yang kurang dibahas dan partisipan juga agak kurang, tapi ini masih ada warna warna biru. Yang paling kurang dibahas di sini adalah spirituality dan relationship. Maka ketika kita ingin meneliti, kita bisa meneliti dua topik ini, yaitu tentang relationship di dalam digital church dan spirituality di dalam digital church. Karena dari beberapa artikel yang sudah publish ini masih belum begitu banyak membahas topik ini. Dan ini menunjukkan bahwa ada celah di dalam penelitian-penelitian terdahulu dan memberi ruang kepada penelitian kita untuk kita melakukan kajian lebih baru tentang digital church. Uh, Sehingga ini akan membuat penelitian kita menjadi memberi kontribusi keilmuan yang lebih baru lagi. Ya, kira-kira ini apa proses ketika kita melakukan analisis menggunakan NPPO 12. Nanti setelah itu di pendahuluan kita perlu narasikan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum meneliti topik itu, dan kita bisa membuat ringkasan-ringkasan yang lebih deskriptif, ya, menjelaskan hal itu, dan uh, itu akan menolong kita memberi gambaran kepada editor, pembaca, dan siapapun bahwa topik-topik yang sebelumnya sudah meneliti bagian mana, dan kemudian kita memberi tahu bahwa topik kita lebih banyak membahas satu bidang ini karena belum banyak dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Kira-kira itu penjelasan dari saya. Kiranya ini menolong. Sebelum tinggalkan video ini, jangan lupa subscribe dan terima kasih.